Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali rasanya kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan harian Kristen hari ini, Rabu 13 April 2022. Nah, saudaraku, kita sungguh bersyukur pada hari ini karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat memuliakan, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita lebih lagi memberikan hati kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Dan kita rindu agar setiap firman yang sudah kita dengar dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur pada hari ini. Engkau yang menguatkan, meneguhkan hati kami untuk terus berharap kepadamu. Dan pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh merindukan akan hadirat-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu mengalir bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman. Urapi setiap kami, kuduskan kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya hidup kami hanya kepadamu. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah kebenaran yang dipalsukan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 23 ayat 25 sampai dengan 40. Nah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama dan saya akan membacanya buat saudara-saudaraku. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang. Sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu, sesungguhnya, aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya, serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka, dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Kita lanjutkan ayat yang 39. Maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku. Kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Amin. Nah, saudaraku, dari zaman Alkitab sampai saat ini banyak orang
yang berani menyampaikan berita-berita palsu ataupun kebenaran yang dipalsukan sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Hal ini karena daya tarik dari berita palsu yang menyenangkan umat bisa berdampak baik pada kemakmuran pemberita Injil tersebut. Para nabi palsu ataupun hamba Tuhan yang mewartakan firman yang bertentangan dengan kehendak Allah mengira bahwa Allah tidak tahu apa yang mereka sampaikan ataupun lakukan, karena Allah hanyalah Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh, dan bahwa mereka dapat menyembunyikan perbuatan mereka dari mata Allah. Padahal Allah yang memenuhi langit dan bumi sangat mengetahui apa yang mereka lakukan, dan karena itu Ia sangat murka. Yang sangat menyedihkan, banyak orang-orang Kristen yang menyenangi khotbah-khotbah yang demikian. Padahal firman Tuhan menegaskan bahwa khotbah yang demikian adalah jerami bukan gandum, tidak bermanfaat, tidak membangun, dan tidak memperbaharui kehidupan umatnya. Seharusnya firman Tuhan seperti api dan palu besi yang mempunyai kekuatan, bukan seperti jerami yang lembek dan tidak bertenaga sama sekali. Dosa para nabi Israel adalah bukan karena menjadi pemimpi, namun karena mereka sombong. Mereka menyamakan mimpi dan kebohongan mereka setara dengan firman Tuhan yang harus diikuti dan ditaati oleh umat Yehuda. Allah dengan tegas akan menjadi lawan nabi-nabi yang demikian, sebab apa yang mereka lakukan akan menjauhkan umatnya dari Allah dan berpaling kepada Allah lain. Peran dan keberadaan mereka tidak berguna sama sekali. Allah juga menegaskan bahwa tugas di dalam memberitakan firman-Nya haruslah dilakukan dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab. Mari kita renungkan bersama, jika khotbah yang tidak berdasarkan firman Tuhan dapat menjauhkan kita dari Allah, maka seharusnya kita membaca dan menggali firman Tuhan dengan cara yang benar, serta menyampaikannya dengan benar. Demikianlah saudaraku, firman Tuhan yang kita dapat renungkan pada hari ini. Mari kita waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Kita percaya setiap kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup, yang sungguh-sungguh memiliki hati yang murni. Bahkan di dalam menyampaikan firman Tuhan, tujuan dan motivasi kita adalah benar, sehingga setiap kita bukan melakukan apa yang dunia inginkan, ataupun apa yang daging mau untuk kita lakukan. Yang kebanyakan hari-hari ini kita mendengar bahwa banyak orang memanipulasi Injil dan memutarbalikkan kebenaran yang ada, dan dengan itu dapat mengajarkan kebenaran sendiri yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Demikianlah renungan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Biarlah kita boleh melindungi diri kita dari berbagai ajaran dan pewartaan dari nabi-nabi palsu
yang tidak sejalan dengan Injil Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur untuk teguran-Mu, untuk kebenaran firman yang mengajar kami, yang mengubah paradigma kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kerajaan-Mu. Dan kami mau Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup, agar kebenaran Tuhanlah yang diceritakan dengan hati, motivasi yang benar, dan tujuan yang benar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh melakukan bagian kami dengan maksimal. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat lagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.